Selamat pagi anak-anak. Baik, ini pertemuan pertama kita di kelas 8 semester 1. Nah, Ibu masih memegang mata pelajaran yang sama dengan kelas 7, yaitu mata pelajaran pengantar pendidikan. Baik, Ibu jelaskan untuk peraturan di kelas Ibu masih sama dengan kelas 7 yang lalu, yaitu kehadiran kalian, keaktifan kalian di kelas, dan tugas-tugas kalian. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kalian sudah tahu apa materi pertama kita? Ya, kita dengan unsur-unsur pendidikan. Namun, ya, sebelum kita masuk ke unsur-unsur pendidikan, kalian harus tahu apa itu pendidikan dan bagaimana sih proses terjadinya pendidikan itu seperti apa sehingga bisa ada unsur-unsur pendidikan. Nah, untuk pengertian pendidikan, ya, pendidikan merupakan salah satu ilmu dalam setiap langkahnya atau selalu itu dipayungi oleh hukum. Dan juga pendidikan adalah kebutuhan pokok yang paling penting dari segi perkembangannya manusia, dimana kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan semua indera kita seperti makanan, minuman yang dimana yang lebih kita butuhkan untuk mencapai peradaban yang lebih tinggi atau lebih baik yang merupakan santapan akal dan rohani. Lalu ada beberapa pengertian pendidikan menurut para ahli. Kita mengambil contoh, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, di mana beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, beliau mengatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti seperti karakter, kekuatan batin, pikiran, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan lingkungannya. Nah, itu menurut salah satu dari para ahli, yaitu Ki Hajar Dewantara. Lalu berikutnya itu ada beberapa tujuan pendidikan, di mana kita tahu bahwa fokus utama dari pendidikan yang diinginkan setelah peserta didik mengikuti pendidikan. Lalu berbagai instansi yang berbeda pula akan memiliki beberapa tujuan pendidikan yang berbeda pula. Misalnya beberapa instansi itu menginginkan bahwa untuk pendidikan ini menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam keahliannya sendiri tertentu, atau instansi lain bertujuan secara spesifik, ya, spesifik untuk melatih aspek-aspek efektif pada peserta didik. Nah, ada 4 tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional Indonesia ialah manusia Pancasila. Untuk yang kedua, tujuannya adalah tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dan lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Kemudian tujuan yang ketiga itu adalah tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran. Kemudian yang keempat itu tujuan instruktursional, yaitu tujuan pokok bahasan, yaitu tujuan tujuan pendidikan instruksi itu secara umum. Kemudian sub pokok bahasan ini adalah instruksi secara khusus. Lalu proses pendidikan. Nah, proses pendidikan merupakan kegiatan mobilitas segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Nah, kualitas proses pendidikan itu menggejala pada 2 segi. Yang pertama itu adalah kualitas komponen dan
kualitas pengelola. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, unsur pendidikan itu adalah subjek yang dibimbing atau peserta didik. Ya, yang pertama ini adalah peserta didik. Peserta didik. Nah, untuk peserta didik ini itu adalah seseorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik, dari segi mental maupun secara pikiran. Untuk peserta didik ini dia memiliki ciri-ciri. Nah, yang pertama, ciri-ciri dari peserta didik ini adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. Artinya seperti kalian di kelas ini, kalian memiliki potensi-potensi yang berbeda. Misalnya si Putri dengan si Lala mereka, kalian kan satu kelas nih, dan juga kalian ini adalah peserta didik, tetapi kalian memiliki ciri-ciri yang berbeda. Misalnya si Putri, dia memiliki fisik yang gagah sekali, fisik yang kuat sekali, misalnya tinggi kekar ya. Lalu untuk yang Lala, dia memiliki psikis yang kuat, misalnya dia kuat sekali dalam pelajaran matematika. Ini sudah termasuk ciri-ciri dari peserta didik gitu. Lalu untuk ciri-ciri yang kedua adalah individu yang sedang berkembang. Artinya kalian di sini kan di sekolah atau di kelas kalian sini, kalian sudah mulai berkembang. Kalian sudah mulai mengenal satu sama lain, sudah mulai beranjak ke dewasa, sudah mulai berkembang baik secara fisik dan mental. Ini untuk ciri-ciri kalian yang kedua. Untuk ciri-ciri kalian yang ketiga itu adalah individu yang membutuhkan bimbingan atau individu atau kemampuan untuk kita bisa memberikan nasihat atau memerlukan nasihat. Itu adalah ciri-ciri peserta didik. Intinya kalian ini sedang berada di fase sangat memerlukan bimbingan. Kalian sedang membutuhkan suatu nasihat. Ini adalah ciri-ciri peserta didik salah satunya. Yang kemudian untuk ciri-ciri yang keempat untuk ciri-ciri yang keempat adalah ciri-ciri peserta didik ini adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Artinya di mana? Artinya kalian sudah memiliki kemampuan untuk kalian sendiri. Kalian misalnya sudah jauh dari orang tua, hanya untuk sekolah, kalian sudah memiliki kemampuan mandiri. Kalian sudah masak sendiri, tidur sendiri, kalian sudah namanya mandiri. Kemudian kalau kita sudah melihat peserta didik ini unsur-unsur yang pertama. Lalu unsur-unsur yang berikutnya itu adalah tenaga kependidikan tenaga kependidikan. Jadi mana kita tahu bahwa tenaga kependidikan ini adalah terdiri dari beberapa jenis. Artinya misalnya tenaga kependidikan ini seperti tenaga pendidik, pengawas, peneliti, penguji atau pustakawan, labora, dan juga masih banyak lagi. Ini termasuk ke tenaga kependidikan. Lalu unsur yang berikutnya itu adalah materi atau isi dari pendidikan tersebut. Ketika tidak ada namanya materi atau isi, maka suatu pelajaran juga atau pendidikan ini tidak akan berjalan atau tidak akan terjadi suatu pendidikan ketika tidak ada materi dan atau isi pelajaran ini. Contohnya ketika sekarang ibu sekarang sedang menjelaskan materi ke kalian. Intinya pendidikan ketika tidak ada materi atau isi pelajaran ini otomatis tidak akan terjadi. Apa sih yang menjelaskan ketika tidak ada materi dan isi? Nah, gitu. Lalu unsur yang berikutnya adalah
interaksi edukatif. Artinya pasti di setiap pendidikan harus ada namanya interaksi. Dimanapun kita berada harus ada namanya interaksi. Ketika tidak ada interaksi atau hubungan timbal balik, tidak akan terjadinya proses pendidikan ini. Maka sangat-sangat tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika misalnya ibu mengajar kalian, ya tapi kalian tidak, ibu tanya kalian nggak jawab, kalian mau bertanya juga ibu tidak menjawab, itu namanya tidak bisa dikatakan sebagai pendidikan. Lalu unsur yang berikutnya adalah apa? Siapa yang tahu unsur setelah interaksi ini? Ya, itulah konteks atau konteks apa yang terada di pendidikannya itu, misalnya seperti alat. Nah, alat ya, konteksnya apa? Konteks dan metode. Ya, konteks berarti di sini ada alat dan metode. Alatnya itu bisa berupa benda, bisa berupa juga bukan benda. Nah, untuk alat yang bukan benda itu misalnya seperti peringatan, nasihat, itu sudah termasuk ke konteks. Itu unsur konteks. Lalu unsur yang berikutnya adalah sarana dan prasarana. Untuk unsur sarana dan prasarana ini hampir sama dengan konteks ini ya. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Artinya sarana dan prasarana ini juga sangat penting, meskipun kadang belum terpenuhi secara sepenuhnya, seperti di sekolah-sekolah atau pedesaan itu masih banyak sekolah-sekolah yang belum terpenuhi namanya sarana dan prasarana dengan secukupnya. Artinya mereka hanya mendapatkan sebagiannya, misalnya seperti komputer, karena juga dengan keterbatasan jaringan internet juga itu mempengaruhi mereka tidak bisa memiliki sarana dan prasarana yang membuat maksudnya yang bisa mendukung pendidikan ini lebih baik. Tapi bukan berarti sarana dan prasarana di pelosok-pelosok itu tidak ada. Ada banyak sekali, untuk duduk misalnya kursi, yang pentulis, dan spidol itu juga termasuk ke sarana dan prasarana. Masih banyak lagi juga sarana dan prasarana seperti segala buku ya, buku-buku dari intinya banyak, tapi tidak semuanya terpenuhi, selain dengan yang di kota yang aksesnya mudah. Lalu unsur yang berikutnya setelah sarana dan prasarana itu apa? Yang pertama itu peserta didik, tenaga pendidikan, materi dan isi, interaksi, kemudian konteks, sarana dan prasarana, kemudian itu adalah jalur kependidikan. Jalur pendidik itu apa? Ya, jalur pendidikan. Artinya jalur pendidikan ini ada 3 jenis ya. Ini ada 3 jenis. Yang pertama itu pendidikan formal. Artinya pendidikan yang ada instruksi atau ada instansi dari lembaga ya, seperti sekolah. Kemudian unsur berikutnya adalah biaya pendidikan. Nah, untuk biaya pendidikan ini kita tahu bahwa tidak bisa juga dipisahkan dari namanya pendidikan. Meskipun ada bantuan dari pemerintah, tetapi tetap juga kita harus adanya namanya biaya pendidikan. Karena juga banyak yang diperlukan dengan adanya biaya ini. Ya, banyak sekali, tapi ingat ya, biaya pendidikan ini sangat-sangat penting juga dalam proses pendidikan. Lalu untuk unsur berikutnya itu adalah kurikulum ya. Kurikulum, kita tahu bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai peraturan kegiatan pembelajaran. Artinya kurikulum ini sangat penting juga untuk digunakan dalam proses pendidikan. Dan juga ada unsur jenjang
pendidikan. Nah, untuk jenjang pendidikan ini ya, untuk jenjang pendidikan dia ada jenjang pendidikan dasar dan juga jenjang pendidikan menengah, jenjang pendidikan tinggi. Untuk jenjang pendidikan dasar ya, untuk jenjang pendidikan dasar itu seperti sekolah dasar dan SMP. Itu contoh dari jenjang pendidikan dasar. Untuk jenjang pendidikan menengah itu seperti SMA dan SMK. Kemudian untuk jenjang pendidikan tinggi yaitu lanjutan dari jenjang pendidikan menengah seperti kuliah ya, itu sudah termasuk jenjang pendidikan tinggi. Lalu unsur yang berikutnya itu adalah masyarakat. Dimana kita tahu bahwa unsur masyarakat ini juga penting. Ketika tidak ada masyarakat, tidak akan adanya peserta didik. Artinya masyarakat juga menjadi salah satu unsur dari pendidikan. Masih ingat apa saja unsurnya tadi? Yaitu yang pertama adalah peserta didik, tenaga kependidikan, materi atau isi dari pendidikan tersebut, lalu interaksi edukatif dari antar peserta didik dengan guru, kemudian konteks ya, konteks yang mempengaruhi pendidikan, kemudian sarana dan prasarana, kemudian jalur pendidikan, di mana jalur pendidikan tadi ada formal, non formal dan informal. Kalau informal itu tadi apa? Informal itu adalah seperti di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan teman. Ini memang sudah dari lahir kita sudah belajar diajarkan dengan cara pendidikan informal. Lalu unsur yang berikut itu adalah biaya pendidikan, kurikulum, jenjang pendidikan, dan masyarakat. Dari seluruh unsur ini ya, salah satu tidak ada, misalnya yang tidak ada itu adalah peserta didik. Apa mungkin akan terjadinya sebagai suatu proses pendidikan? Tidak akan bisa terjadi peserta didik. Artinya siapa yang diajar oleh tenaga kependidikan ini? Siapa yang akan diajar ketika peserta didik ini tidak ada? Lalu misalnya ini ada peserta didiknya tapi tenaga kependidikan ini tidak ada. Seperti apa proses pendidikannya? Seperti apa proses pengajarannya seperti apa? Jadi intinya setiap unsur-unsur ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Makanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, intinya kalau ada peserta didik harus ada tenaga kependidikan. Kalau ada biaya pendidikan pasti ada kurikulum, jenjang pendidikan, masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Ini yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan pertama kita. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lanjutkan minggu depan. Kemudian minggu depan kita akan adanya latihan soal dimana supaya kita mengingat materi yang sekarang. Oh ya, Ibu lupa untuk absennya. Ya, nanti absennya seperti biasa. Ya, kita absen terlebih dahulu, tetapi kita harus selesaikan catat ini dulu. Nanti salah satu Ibu minta untuk mencatat teman-temannya tidak hadir saja ya, atau sakit atau apa, pokoknya tidak hadir hari ini. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi.